Halo Bapak dan Ibu semuanya. Gimana? Masih semangat untuk belajar tentang kopinya? Jimin mau ngetes ingatan Bapak dan Ibu semuanya nih. Kita coba ya. Siap? Apa warna buah kopi Robusta yang siap dipanen? Ayo. Ayo kalian memperhatikan tidak video sebelumnya? Kalau memperhatikan pasti tahu jawabannya. Betul sekali. Warna buah kopi Robusta yang siap panen adalah yang berwarna merah. Di video kali ini, kita lanjutkan lagi yuk belajar dari Pak Pepen untuk mengolah biji kopi setelah panen. Silahkan Pak. Buah kopi merah yang sudah dipanen di gudang kita sortir, namanya sortir buah ceri merah. Dipisahkan antara yang merah, yang hijau dan kuning dipisahkan menjadi satu. Selanjutnya dibawa ke perendaman. Maksudnya adalah untuk memisahkan antara kopi yang berkualitas bagus dengan yang kurang bagus. Bahasa lainnya perambangan. Ya, jadi yang terapung itu adalah tanda kopi yang kurang baik. Sehingga nanti yang tenggelam itu akan diproses. Ada 3 sebenarnya kan proses itu. Pertama proses natural. Kemudian proses semi-wash atau honey proses, kemudian proses full wash. Yang akan kita bahas hari ini adalah honey proses. Selanjutnya, masuk ke proses pulping. Biji kopi ini dipisahkan dengan kulitnya. Nah, kulitnya bisa dijadikan kaskara atau semacam teh dari kulit kopi. Dan bisa juga dijadikan kompos. Dan yang biji dimasukkan ke dalam karung yang sudah dilapisi dengan plastik, kedap air, kedap udara, kemudian diikat, kemudian kita simpan selama 12 jam. Lalu besok pagi mungkin kita jemur, kita buka dan langsung dijemur di sini seperti ini. Ini setelah mengalami proses 12 jam di dalam karung. Jemur di sini ada 9 hari penjemuran. Lalu nanti dibawa ke haler, digiling dan dipisahkan kulit tanduknya ini. Setelah selesai proses hulling, biji-biji kopi ini disimpan dalam karung yang tertutup rapat sampai tiba saat sortasi. Sortasi ini dilakukan untuk memilih biji-biji kopi yang baik dan menyingkirkan biji-biji kopi yang cacat. Setelah sortasi selesai, kita masuk ke tahap sizing. Di tahap ini, biji kopi dikelompokkan berdasarkan ukuran. Tujuannya adalah ketika proses roasting, biji yang sudah sama ukurannya akan matang secara merata. Nah, kalau sudah seragam ukurannya, kita lanjut ke proses roasting. Ada Mas Ali yang mau mengajarkan kita cara merosting kopi. Silakan Mas Ali. Kenalin, nama saya Muhammad Al-Ghazali Qurtubi. Saya berasal dari Bandar Lampung. Sekarang profesinya melakukan pembinaan. Kita punya beberapa petani dampingan ya di Lampung Barat dan Tanggamus untuk memproduksi kopi-kopi skala fine robusta atau premium. Kemudian yang kedua, kita juga punya kedai kopi juga dan roastery di Bandar Lampung dan di beberapa daerah di luar Lampung. Ajarin Jimin merosting kopi dong Mas Ali. Alat-alat apa aja yang perlu Jimin siapin nih? Yang pertama adalah kita harus punya mesin roasting dulu. Kemudian timer. Kemudian yang ketiga kita juga harus punya scope kopi nanti untuk melihat kopinya apakah sudah bagus atau belum. Beberapa peralatan seperti gas atau listrik itu juga perlu kita pastikan bahwa ini udah harus siap gitu. Dan terakhir satu lagi kopinya yang penting gitu. Terus caranya gimana Mas Ali? Tahapan roasting itu pertama memanaskan mesin roastingnya dulu. Biasanya kita hidupkan dulu drum roasternya, kemudian airflow-nya. Nah, kemudian setelah itu kita hidupkan burnernya. Di mesin roasting itu ada yang namanya burner. Burner itu adalah pengapiannya. Nah, setelah itu hidup semuanya, itu kita tunggu prosesnya sampai panas. Robusta itu di suhu 200 nanti masuknya. Arabica biasanya di suhu 180. Setelah itu, kalau mesin roastingnya sudah panas di suhu 200, itu kita masukkan kopinya ke dalam hopper. Hopper itu penampung kopi di atas mesin roasting. Kita masukkan ke situ. Nah, setelah suhu 200 itu hoppernya kita buka. Kita buka supaya kopi dari atas masuk ke bawah. Masuk, setelah itu dia berputar di dalam drum roaster. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu tahapan-tahapan proses roasting gitu. Nah, di dalam roasting ini dia ada beberapa tahapan penyangraian ya. Tahapan pertama itu dia biasanya masih pengurangan kadar air dulu. Kemudian
ada lapisan kulit arinya. Nah, lapisan kulit ari yang ada di dalam kopi itu, yang di luar kopi itu bakal pecah dia, ya kan? Lepas, kemudian setelah lepas, dia tersedot sama airflow-nya gitu, atau penyedot udaranya. Disedot, nah kemudian dia akan berubah lagi warnanya dari hijau ke kuning, dari kuning ke coklat muda nanti sampai ke coklat tua, kemudian sampai ke hitam. Kalau like ini ada yang bikin tapi jarang biasanya sih. Ada yang like yang terang banget ada, biasanya cuma di Arabica. Nah kalau Robusta itu kadang-kadang biasanya di level medium dia. Nah kalau untuk medium to dark ini biasanya kadang kalau dia untuk Robusta dia bisa untuk base espresso di sini. Setelah biji kopi kita matang sempurna, selanjutnya masuk ke proses penggilingan. Untuk mengubah kopi jadi bentuk bubuk seperti ini. Terus, tinggal dikemas deh. Kalau misalnya kita belum punya mesin roasting, kemudian finansial kita juga belum cukup, kita cari yang punya mesin roasting. Di desa di situ atau di antar desa kita cari di sana. Kita tanya di sana apakah mereka menjual jasa roasting. Jadi kita numpang dulu di jasa roasting itu. Nah, setelah mulai berkembang, nah baru kita mulai di tahapan beli mesin roasting gitu. Kalau dia sudah ada pasarnya. Nah, beli mesin roasting pun jangan langsung yang mahal. Terus kopi yang seperti apa sih yang bisa dibilang punya signature atau keistimewaan? Pertama biasanya itu kita lihat dari segi warnanya. Nah kalau misalnya kopi itu warnanya seragam, bagus gitu kan. Kalau dia Robusta itu biasanya yang bagus itu warnanya agak sedikit kekuning-kuningan gitu kan. Nah itu biasanya istimewa kopi. Yang kedua adalah dari aromanya. Biji yang istimewa itu aromanya wangi mas. Ada aroma-aroma kayak buah-buah gitu. Yang ketiga adalah biasanya dari bentuknya, seragam lah gitu. Ukurannya seragam gitu kan, warnanya tadi seragam, aromanya juga enak. Nah itu baru bisa dikatakan kopi itu tadi istimewa. Terus gimana caranya untuk memunculkan keistimewaan dari kopi kita mas? Jadi sebenarnya ada penggiat kopi yang bilang ya bahwa 70% rasanya kopi itu ditentukan di hulunya. Itu benar, nggak salah. Jadi 70% keenakan, kenikmatan rasa kopi itu ditentukan dari teknik budidaya sampai dengan pasca panennya. Sisanya 30%-nya barista, kemudian roaster yang mengolahnya sehingga menjadi paripurna nikmatnya gitu. Teknik penjemuran penting tuh. Nah, kalau dia teknik penjemurannya bagus, dia akan menghasilkan aroma yang bagus. Yang jadi problem di sini adalah memang iklim sih ya. Jadi kadang cuaca terlalu panas gitu kan. Kadang hujan terus seperti itu. Nah sebenarnya teknik penjemuran yang bisa dikatakan bagus itu dia tidak terlalu terik dan tidak terlalu lembab. Kalau terlalu terik dia bakal menyebabkan green beans kopinya tadi nanti warnanya biasanya keputih-putihan. Green bean-nya aromanya kurang, warnanya juga nanti pucet-pucet gitu. Kalau dia terlalu lama artinya sering hujan gitu. Biasanya ya kurang bagus juga dia. Baunya apek, mungkin bisa berjamur juga gitu. Nah yang pas itu dia tidak terlalu terik, kemudian tidak juga terlalu lembab. Kalau di beberapa teknik specialty itu memang ada para-para dan UV plastiknya gitu. Jadi kalau misalnya dia hujan, mereka tinggal sungkup lagi aja gitu dengan UV plastik. Jadi hujan nggak terlalu berpengaruh terhadap kopi yang kita jemur gitu. Selain teknik penjemuran, ada teknik fermentasi. Sebenarnya di kopi dasarnya itu sebenarnya ada dua pengolahannya, olah basah dan olah kering. Jadi satu memang dia fermentasi secara basah biasanya dengan bantuan air dan satu memang fermentasi yang dia tanpa air. Ada yang dicampur dengan bunga mawar. Direndam ya kan, dicampur dengan bunga mawar gitu. Biar dapat karakter aroma dari rose tadi gitu kan. Kemudian ada juga yang dicampur pisang. Nah, tujuannya untuk naikin supaya dia bisa ada aroma pisangnya. Apa sih keuntungan bagi petani kalau mereka bisa mengetahui keistimewaan kopinya? Kalau misalnya dia punya kopi yang istimewa, pertama harga pasti beda. Rasa nggak pernah bohong gitu kan. Ya mau harga berapapun biasanya dibayar orang gitu. Bahkan ada beberapa kopi yang dari Jawa Barat itu dulu pernah sampai harga 3 juta per kilo.
karena kopinya memang benar-benar istimewa, dia bisa jual harga yang tinggi. Kemudian juga itu kita bisa ikut beberapa kontes, Mas. Siapa saja sih peminat kopi Robusta ini? Kan tadi ada 3 kategori kopi kan. Ada konvensional atau asalan, premium, kemudian ada fine Robusta. Nah, kalau konvensional ini yang paling banyak adalah biasanya peminatnya eksportir. Jadi trader-trader besar yang dia khusus bikin perusahaan di Indonesia untuk beli kopi Robusta. Terus yang kedua, kategori premium. Kan sekarang kedai kopi itu menjamur banget di mana-mana. Nah, yang paling banyak terserap adalah kopi di kategori premium. Nah, kalau yang kategori fine Robusta, itu biasanya dipakai di beberapa coffee shop yang dia memang benar-benar specialty coffee. Tapi dia otomatis harganya lebih mahal daripada yang premium tadi. Ada tips nggak, Mas, untuk para petani yang sedang berusaha mencari target pasar mereka? Sebenarnya kalau kita mau narik orang supaya ngelihat kopi kita showing aja proses kita di Instagram, di TikTok. Oh, ini kita lagi panen kopi ini merah semua, ya kan? Kita fotoin, kita videoin, kita upload ke Instagram, kita upload ke TikTok, gitu kan? Nah, ketika orang udah ngelihat proses-prosesnya, kopinya rupanya kayak gini, gitu kan? Petik merah, gitu kan? Diolah di honey, gitu kan? Nanti orang lama-lama bakal notice. Gitu. Oh, ngeliat nih kopinya bagus nih kayaknya, coba gitu. Untuk menggait pasar bisa juga seperti itu sih sebenarnya. Oh iya, Mas, selain untuk diminum, kopi ini bisa dijadikan produk apa aja sih? Yang tentunya bisa dijual. Jadi kalau dia dari pasca panen, itu produk turunannya pertama adalah, nah, kulit ceri ini bisa jadi kaskara, bisa juga jadi pupuk, atau jadi pakan ternak. Nah, setelah dia jadi kopi, nah ampasnya ini, itu bisa jadi ini, Mas. Bisa jadi bahan baku masker. Biasanya masker untuk muka, kemudian tangan gitu. Bisa juga jadi bahan baku lulur. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kalian bagaimana? Kopi seperti apa yang kalian jual? Apa yang membuat kopi kalian istimewa? Ayo, sehabis ini kita diskusi.